Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Zulfianto Satya Adi Perdana, yang kedua Bagas Priyatama, yang ketiga Aprilia Galuh, dan yang terakhir Irfan Fadlur. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok saya berbentuk video pembelajaran yang berjudul Ijtihad. Pengertian ijtihad. Kata ijtihad berakar dari kata al-jud yang berarti al-taqah atau daya kemampuan atau kekuatan, atau dari kata al-jad yang berarti al-masyaqqah, kesulitan, kesukaran. Yang berarti bahwa ijtihad menurut pengertian kebahasaannya bermakna badz al-wus wa al-majhud, atau pengerahan daya dan kemampuan, atau pengerahan segala daya dan kemampuan dalam suatu aktivitas dari aktivitas-aktivitas. Ijtihad dalam terminologi usul fikih secara khusus dan spesifik mengacu kepada upaya maksimal dalam mendapatkan ketentuan syarak. Maksudnya adalah upaya seseorang ahli fikih al-fikih mengerahkan kemampuannya secara optimal dalam mendapatkan suatu hukum syariat yang bersifat zani. Macam-macam ijtihad. Secara garis besar ijtihad dibagi menjadi 4 bagian, yaitu 1. Ijtihad ijma', 2. Ijtihad qiyas, 3. Ijtihad istihsan, 4. Ijtihad masalahah mursalah. Ijma', kesepakatan dari para ulama mujtahid dalam periode tertentu terhadap ketentuan hukum suatu masalah. Maksudnya adalah suatu kesepakatan para ulama dalam menetapkan hukum agama Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam suatu perkara. Contoh ijma'. 1. Boleh mewarnai rambut selain warna hitam. 2. Persamaan nishab kerbau dan sapi dalam hukum zakat ma'al. 3. Hukum makruh untuk mencukur jenggot. Qiyas, keputusan menghukumi suatu masalah dengan menyamakan 2 hukum yang salah satunya telah ada di zaman Rasulullah dan yang lain belum ada pada zaman Rasulullah dan tetap berdasarkan nas karena kesamaan ilad. Maksudnya adalah suatu penetapan hukum terhadap masalah baru yang belum pernah ada sebelumnya namun mempunyai kesamaan manfaat, sebab, bahaya dengan masalah lain sehingga ditetapkan hukum yang sama. Contoh qiyas. Menyamakan hukum nabidz, sari buah yang memabukkan, alkohol dan sejenisnya dengan khamr karena keduanya memiliki kesamaan, yaitu sama-sama dihukumi haram. Istihsan, yaitu tindakan meninggalkan suatu hukum kepada hukum lainnya disebabkan karena ada suatu dalil syara' yang mengharuskan untuk meninggalkan sedikit pertentangan. Contoh istihsan, peristiwa meninggalkan hukum potong tangan, qisas, bagi pencuri pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. Maslahah mursalah, mengambil manfaat dan menolak kemudaratan yang dalam rangka untuk memelihara tujuan-tujuan syara'. Maksudnya adalah suatu cara penetapan hukum berdasarkan pada pertimbangan manfaat dan kegunaan. Contoh maslahah mursalah,
para sahabat di zaman Abu Bakar bersepakat untuk menulis dan mengumpulkannya karena mengingat sebagai kemaslahatan umat yang saat itu sahabat penghafal Al-Quran banyak yang meninggal dunia sehingga generasi berikutnya dapat mempelajari ayat melalui tulisan yang ditinggalkan. Syarat-syarat mujtahid. 1. Mengetahui isi Al-Quran dan hadis yang bersangkutan dengan hukum itu, meskipun tidak hafal di luar kepala. 2. Mesti mengetahui bahasa Arab dengan alat-alat yang berhubungan dengan itu, seperti nahwu, shorof, ma'ani, bayan, bad'i, agar dengan ini mentafsirkan ayat-ayat Al-Quran atau As-Sunnah dengan cara berpikir dengan benar. 3. Mesti mengetahui ilmu usul fikih dan kaidah-kaidah fikih yang seluas-luasnya, karena ilmu sebagai dasar berijtihad. 4. Mesti mengetahui soal-soal ijma hingga tiada timbul pendapat yang bertentangan dengan ijma itu. 5. Mesti mengetahui nasik masuk dari Al-Quran dan As-Sunnah. 6. Mengetahui ilmu riwayat dan dapat membedakan mana hadis yang sahih dan hasan, mana yang dhaif, mana yang makbul dan mardud. 7. Mengetahui rahasia-rahasia tasri'i, asrarusi syariah, yaitu kaidah-kaidah yang menerangkan tujuan syarak dan meletakkan beban taklif kepada mu'alaf. Fungsi ijtihad sebagai sumber hukum Islam dipandang sebagai sumber hukum ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Fungsi ijtihad sebagai sumber hukum Islam dalam untuk mendapatkan sebuah solusi hukum jika ada suatu masalah yang harus ditetapkan hukumnya, akan tetapi tidak ditemukan baik di Al-Quran atau hadis. Oleh karena itu, dari segi fungsi ijtihad sebagai sumber hukum Islam, ijtihad memiliki kedudukan dan legalitas dalam Islam. Tingkatan-tingkatan mujtahid menurut Syafi'i. Tingkatan mujtahid menurut para ulama diantaranya menurut Imam Nawawi, Ibnu Salah, dan lain-lain terbagi dalam 5 tingkatan, yaitu: A. Mujtahid mustaqi adalah seseorang mujtahid yang bebas menggunakan kaidah-kaidah yang ia buat sendiri. Dia menyusun fikih sendiri yang berbeda dengan mazhab yang ada. B. Mujtahid mutlak ghairu mustaqil adalah orang-orang memiliki kriteria seperti mujtahid mustaqi, namun dia tidak menciptakan sendiri kaidah-kaidahnya, tetapi mengikuti metode salah satu imam mazhab. C. Mujtahid muqayyad atau mujtahid takhrij adalah mujtahid yang terikat oleh mazhab imamnya. D. Mujtahid tarjih. Mujtahid ini sangat faqih, hafal dalil-dalilnya. Cara memutuskan hukumannya, dia juga mengetahui bagaimana cara mencari dalil yang lebih kuat, dan lain-lain. Mujtahid fatwa adalah orang yang hafal dan paham terhadap kaidah-kaidah imam mazhab. Sekian video dari saya. Apabila ada salah kata dan pengucapan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.